Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadir alladhi qaddarana bimahabbati al-Syeikh Abdul Qadir qaddasallahu sirrahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ali salli ala Madinatil Ilm. Pesantren yang bernisbat, yang terhubung kepada rajanya para wali, Syekhuma Syekhina Al-Syekh Al-Qutub Ar-Rabbani Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Boleh dibaca Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Tempat yang diperdebatkan ya. Syekh Abdul Qadir ini Bapak Ibu, di dalam darahnya itu mengalir darah Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau ini Siddiqi Alawi, keturunan Sayyidina Abu Bakar, juga keturunan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena ayahnya Hasani, zuriat Sayyidina Al-Hasan, ibundanya zuriat Sayyidina Al-Husain, yang bercampur dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini walaupun zuriat Nabi, tapi besarnya bukan di Arab. Di mana dia besar? Daerah Khurasan. Lalu hijrah ke Baghdad, berguru kepada imam namanya, kalau sekarang disebut Kiai lah, Mbah Kiai Abu Sa'ad Al-Makhrami. Diajarkan zikir. Ini ulama besar, zikirnya kenceng. Afdalu dzikri la ilaha illallah, seperti itu. Namun beliau punya guru yang lain, namanya Imam Yusuf Al-Hamadani, dan temannya Imam Yusuf namanya Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Ada nama Pak Kiai Ghazali, yang ada Pak Kiai Bukhari Muslim. Itu beliau kalau kesini berat tuh bawa kitab, satu Bukhari satu Muslim. Bukhari saya 4 jilid Kiai, Muslimnya 2 jilid. Oh, lumayan ya. Boleh dikecilin dikit ya. Kecilin dikit ya, takut meledak gitu. Baik. Imam Yusuf An-Nabhani dan Ghazali mengajarkan zikirnya lembut, pejam mata, lidah dikunci, cukup baca nama Allah di dalam hati. Itu Imam siapa? Yusuf Al-Hamadani, dan satu lagi Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu sebabnya kurikulum zikir Syekh Abdul Qadir Jilani dari dulu sampai sekarang itu 2 jenis. Ada zikir lembut, ada zikir keras. Dan sepertinya sahabat saya Kiai Akhid make dua-duanya, kelihatan dari wajahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para kiai, para pengurus di sini apa? PC apa? MWC ya.
dan wabil khusus Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman wilayah Gunung Kidul ya. Semoga Allah meriayahkan diri mereka. Ada namanya Kiai zikir riayah. Zikir riayah itulah yang permulaan kalau kita baca ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, itu namanya zikir riayah. Zikir kayak semacam sugesti. Tahu sugesti, Bu? Itu nama temen ya. Sugesti itu kita bicara ke dalam hati, wahai diriku, katakan tujuanku hanya Allah. Boleh juga disebut menanamkan niat baik, itu namanya zikir riayah, menjaga. Contoh lainnya, kalau di hadis Nabi itu raditu billahi robba, itu namanya zikir riayah. Contoh lainnya, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gelisah di dalam goa apa yang Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar? Goa Thur. Itu beliau gelisah, kakinya digigit oleh binatang berbisa, tapi kepala baginda beristirahat. Turun wahyu. Apa kata Allah? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, wahai Abu Bakar. Itu namanya riayah, sugesti. Riayah itu di dalamnya ada makrifat, ada rasa makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu zikir riayah. Nah, ada namanya zikir as-sana, zikir memuji. Apa contoh zikir memuji? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Termasuk la ilaha, itu namanya zikir sana. Nah, zikir as-sana ini bukan kisana bahasa Jawa loh ya. Ya, sana itu puja-puji. Dan pujian tertinggi yang Allah paling suka alhamdulillah. Tetapi dari alhamdulillah itu ada basicnya. Yang paling tinggi yaitu la ilaha. Mau dipandang nggak oleh Allah? Mau cari perhatian Allah nggak? Mau. Orang yang paling nonjol itu pasti dikenang oleh gurunya, benar nggak? Kalau di sekolah yang nonjol itu dua, yang angel, ya, yang nakal, yang sebaliknya apa? Yang pinter, yang cerdas. Ini dua ini. Pilih yang mana? Tapi ada satu lagi yang paling disenangi oleh guru, yang merupakan sifat Allah yang Allah tajallikan, Allah tumpah ruahkan kepada guru-guru, yaitu sifat khidmat. Khidmat itu berkorban, mengabdi, patuh. Itu sifat yang paling disuka. Orang cerdas kalau nggak khidmat nanti melawan gurunya, nanti ngadu domba gurunya. Paham maksudnya? Terjadi nggak pada diri baginda Rasulullah SAW? Terjadi. Rasulullah itu, Pak Kiai, dapat wahyu. Karena orang yang di sampingnya itu berkhidmat menuliskan wahyu, maka dia dapat percikan keberkahan wahyu. Wahyu itu
terjadi di alam sebelah alam kita ini, yang nggak bisa dilihat kalau orangnya nggak tasdik, nggak percaya. Tapi tasdik nggak cukup, ada yang kedua namanya taslim. Apa arti taslim? Nerimo apa adanya, nggak banyak membantah. Yang mau ngudut aja Pak, nggak apa-apa. Itu kayaknya nggak ngudut tuh, stres. Ngudut yang labak saya. Boleh. Orang NU boleh ya? Iya. Beliau tidak hanya ngajar zikir yang tadi dua itu, riayah dan sana. Ada zikir yang lain, namanya zikir hal. Apa tuh zikir hal? Apa aja kondisi, kolbunya tetap nyambung dengan Allah. Tapi saya mau nanya dulu, mungkinkah orang seperti kita ini langsung, orang Jogja ini kan, terutama Gunung Kidul ini diberkahi karena dulu ada yang mendirikan Gunung Kidul ini, siapa namanya tadi saya nanya sama ke Kiai, Ki Ageng siapa? Ya itu tuh, Pemanahan, Panembahan Senopati, turunannya jadi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, kan gitu. Bener ya, sahih ya. Cuma ternyata di sini nggak ada keratonnya ya, malah keratonnya ada di utaranya sama di baratnya ya, apa di selatannya, di Jogja ya. Tapi ala kulihal, ini masa transisi dari zaman kerajaan Hindu Buddha dengan Islam, itu luar biasa. Nah, orang-orang ini, beliau-beliau itu bukan orang-orang sembarangan sebenarnya. Di zaman itu tarekat yang masyhur namanya tarekat Syatariyah, sama Syatariyah sama. Tapi tarekat ini kembangnya dari Pamijahan, itu orang Jawa juga, tapi hijrah ke Pamijahan, Jawa Barat. Syekh Abdul Muhi Pamijahan ini, Bapak Ibu, itu belajarnya kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkli. Ya, Syekh Abdul Rauf Singkil ini punya guru di Madinah. Beliau ini lebih dari 20 tahun di Madinah. Berapa tahun? Kalau orang sekarang di Madinah baru 4 tahun pulang-pulang bid'ahin thoriqah. Tahu nggak Kiai siapa orangnya? Yang pasti bukan Kiai Bukhari Muslim. Itu Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rauf As-Singkil, ya, As-Singkili atau Al-Jawi. Beliau ini ngaji bertahun-tahun, puluhan tahun di Madinah, pulang-pulang jadi mursyid. Sebenarnya beliau ini diijazahkan lebih dari 2 thariqah, 40 thariqah. Tapi yang dikembangkannya 2, Syatariyah dan Qadiriyah. Nah, silakan cek sendiri itu kitabnya beliau ya. Beliau punya kitab risalah tentang thariqah Syatariyah, itu silsilahnya 2. Jadi biasa orang dulu punya thariqat lebih dari 1, tapi dia kiai, dianya ulama. Orang awam boleh nggak lebih dari 1? Gimana ya? 1 aja nggak kuat ya. Mau nambah ya. Thariqat Al-Qadiriyah itu sebenarnya awal berkembangnya berbarengan dengan Syatari. Cuma Syatari ini, Bapak Ibu, ngaji hakikatnya lebih banyak daripada wirid hariannya. Jadi bagi orang Syatari, duduk ngaji wujud Allah, ada namanya Ahad, Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah. Pusing nggak ngapalinnya? Pusing nggak ngapalinnya? Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah. Tuh, apa bedanya coba? Pusing kan? Nah,
Makanya tarekat Syaturi itu dulu berkembangnya di kalangan santri-santri senior sama orang-orang kerajaan. Pernah dengar Rangga Warsita atau Ronggo Warsito? Itu dekat sini ya, ngajinya ke Mbah Yai Hasan. Orang dulu nyebutnya Kasan Besari, itu namanya Syekh Kiai Hasan Basri. Logat orang Jawa, Kasan Besari. Hebat juga orang Jawa ya. Itu nggak perlu masuk pengadilan untuk ganti nama. Iya. Beliau itu dan sampai ke atas itu berhasil dengan pendahulunya ke atas, berhasil menghislamkan ajaran spiritualnya Jawa. Ternyata tidak bertentangan. Ketemunya di Syataria. Itu jasa orang Syataria. Orang Hindu Buddha, nama kejawen dulu ada namanya Cakra. Tahu Cakra nggak? Bukan Cakra penyanyi itu Cakra Khan namanya. Bukan Cakra Buana, bukan. Cakra itu 7 titiknya, mulai dari bawah sampai ke ubun-ubun. Ya, Cakra Mahkota. Diislamkan oleh beliau, nggak dibuang, diislamkan, karena itu ajaran masuk kepada bab zauk rasa, bukan masuk ke bab akidah, tidak masuk ke bab fikih. Maka dia sebut istilah, misalnya Cakra ini sama dengan Baitul Maqdis, bab yang ini sama dengan Baitullah, Baitul Haram. Begitulah sampai ke cakra atas. Dulu begitu. Kalau orang sekarang gimana kalau baru pulang dari sono? Bidah gitu ya. Benar nggak? Nah, itu ketahuan ngajinya belum lama. Serius, kalau belum khatam apalagi. Coba tanya beliau, namanya Bukhari Muslim. Khatam nggak? Saya Bukhari Muslim Kiai. Maaf ya Kiai ya. Ya. Saya punya beberapa kenalan doktor hadis, tapi nggak pernah mengkhatamkan hadis Sahih Al-Bukhari. Cuma doktor ilmu hadis. Nah, sama. Kalau di kampus Islam ada namanya jurusan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Ilmu masak dengan masak beda nggak? Di kampus ada ilmu pertanian. Orang Gunung Kidul kebanyakan beda nggak sama sarjana-sarjana itu? Beda, banyak bedanya. Mereka penemuan didebatkan. Kalau bapak ibu ini kalau ketemu langsung dipakai. Hasilnya beda. 4 tahun nggak ada satu buah pun yang jadi, kecuali mereka praktek dulu ke lapangan. Coba nih beliau-beliau yang bertani nggak perlu kuliah, udah berapa kali panen, malah bisa nguli kuliah anaknya. Nguliah lagi sulit amat. Saya grogi dekat Kiai Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Thariqat Qadiriyah itu sebenarnya juga ada sisi ilmu hakikatnya. Itu bisa kita lihat di kitab Sirrul Asrar, Al-Fathur Rabbani, dan beberapa kitab lain. Namun datanglah ulama dari tanah Melayu, tapi Melayu Kalimantan, namanya daerah Sambas. Saya pernah ziarah ke ayahanda beliau di Sambas. Sambas itu perbatasan antara Kalimantan Barat dan daerah Sarawak, ya, daerah Sarawak, Malaysia. Ya. Beliau
Di mana ngajarnya? Ngajarnya bukan di Sambas. Coba ngajarnya di mana? Ada yang tahu nggak? Namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Di mana ngajarnya? Di Gunung Kidul? Enggak. Di Gunung Kidul Kiai Ahid. Al Gunung Kiduli gitu. Di mana ngajarnya? Di Mekah, depan Masjidil Haram yang sekarang jadi kantornya Syekh Sudais, namanya Jabal Abi Kubais. Itu pusat torikot, ada Naqsyabandiyah, Kholidiyah, ada Tijani, ada Idris, lengkap di situ. Dan salah satunya ada zawiyahnya, suraunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, kalau jalur kiai itu ke Syekh Abdul Karim ya. Abdul Karim tetap Syekh Ahmad Khatib Sambas. Iya, maksudnya ya, turunnya ke Syekh Abdul Karim. Ya, oke. Ya. Kalau di Cirebon itu dan Tasikmalaya jalurnya ke Syekh Tolha. Jadi Syekh Ahmad Khatib ini punya murid banyak. Ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh Tolha, ada Syekh Fulan, banyak sekali. Ya. Syekh Abdul Karim itu masih paman atau siapanya Syekh Nawawi Banten. Ya. Syekh Nawawi Banten ini punya murid namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Itu pendahulu kami di sana. Secara ilmu ya, sama-sama Ahmad Khatib, satu Ahmad Khatib Sambas, satu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Sambas lalu menyederhanakan kurikulum orang bertorikot yang tadinya dianggap kalau masuk torikot kayak orang gila. Ada yang ngomong gitu nggak? Ada ya? Kalau ada orang dengerin dangdut terus cingkrak-cingkrak itu gila nggak? Kenapa nggak ada yang bilang gila? Masa kalau zikir cuma la ilaha illallah itu disebut gila? Ada yang suka bola nggak? Kalau pas mau ngegol, pada teriak semua nggak? Ayo, teriak semua nggak? Bener, gila lo. Gila itu. Itu cuma nonton bola mau gol. Kira-kira kalau masuk kalimah Allah gol ke gawang kolbu, teriakannya lebih dahsyat. Itu urusan masuk memasuki begitu. Wih, jangan ngeres kiai. Allahumma sholli ala sayyidina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma jannibna syaitan. Apa ya Rozak? Jadi disinilah diuji orang bertorikoh. Takut disebut gila. Siapa yang nyebut gila? Makhluk. Kalau cuma makhluk yang nyebut dia gila, sesat, terus nggak mau lagi berzikir, itu namanya syirik khafi. Takut disebut-sebut gila. Siapa yang nyebut gila? Makhluk nih, hati-hati. Meninggalkan amal soleh karena takut disebut-sebut orang apa, itu termasuk riya. Dan riya itu kata Sayyidina Nabi SAW, asyirkul asghar, syirik kecil tersembunyi. Nah, ini bahaya, menjangkiti orang-orang yang sekarang ngaku bertuhan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru zikir dikit sudah takut dikatain orang. Gimana nanti pakai jenggot kayak saya ini, kayak akhir. Gimana nanti pakai sorban? Ada loh nanti masanya orang torikot seneng pakai sorban nanti.
Karena Sayyidina Nabi SAW, para sahabat semuanya berserban. Dan itu libasul malaikah, pakaiannya malaikat. Dulu Syekh Ahmad Khatib Sambas itu berserban. Sampai kepada sebelum Mbah Yai Nawawi Berjan itu masih pakai serban dulu. Itu tradisi. Kalau serban itu ada modelnya. Coba sekarang saya sebut Al Habib Umar, kebayang serbannya lipat gitu, berlapis-lapis. Coba saya sebut Abah Guru Sekumpul, kebayang? Nah, itu serban ala orang Mekah lama. Di Mekah itu ada klan-klan. Coba yang sering lihat foto Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beda lagi nggak? Beda lagi. Ada ungkapan, ini bukan hadis, al-imamatu tajul Arab. Serban itu mahkota orang Arab. Sama Bung Karno diganti at-taqiyyatus sauda tajul Jawi, tajul Jawin. Jawa itu Jawi, itu bukan orang Jawa. Jawi itu mulai dari Aceh sampai ke Papua disebut Jawi. Dari mana kita tahu? Pendahulu orang Syatari yang tadi namanya siapa di Aceh? Syekh Abdul Rauf As-Sigli. Ini terlalu serius nggak ngajinya? Kalau mas saya rugi kalau ketawa-ketawa. Sekali aja ketawanya ya. Yang seriusnya kita banyakin, jauh-jauh soalnya. Syekh Abdul Rauf As-Sigli, ketika di negeri kita ini orang punya zikir riayah tadi. Apa zikirnya? Kalau bahasa Jawanya, zat ingsun, zat Allah. Orang gitu zikirnya dulu. Di Aceh juga begitu, di Banten juga begitu, di Jawa ada ngomong gitu. Maka beliau bertanya kepada gurunya Syekh Ibrahim Al-Qawrani Al-Madani Asy-Syafi'i As-Sufi. Beliau ini murid terbaiknya Imam Kushashi. Imam Kushashi ini yang punya 40 thariqah. Meninggal Imam Kushashi, diangkatlah Syekh Ibrahim Al-Qurani. Jadi kalau ziarah ke Madinah, baca salamnya yang lengkap, termasuk Al-Kushashi dan Al-Qurani. Dikirim surat mengenai Tuan Syekh Ibrahim, apa pandangan ajaran Ahlus Sunnah mengenai orang yang nyebut zat ingsun, zat aku, zat kami, wujuduna, wujudullah, wujud kami, wujud Allah. Apa jawaban beliau? Jawabannya ada dua. Nah, ini kena pakai Syatari. Kalau pakai Qadiri lain lagi jawabannya. Apa jawaban beliau? Mau tahu nggak? Karena saya lihat sekarang di YouTube itu ada lagu Jawa yang melagukan itu, zat ingsun itu tumading apa gitu ya, ngeri itu ya, pakai kun gitu dia, heheho. Itu bisa bener, bisa nggak bener. Nah, kata Syekh Ibrahim Al-Qurani, Imam Ahlus Sunnah di Madinah, apabila yang mengatakan zat ingsun, zat aku, wujuduna, wujud aku, wujud Allah, itu orang yang fana. Fana ini beda dengan makna manunggaling orang sekarang. Manunggaling versi orang sekarang itu ada dua sosok nyatu. Tapi kalau manunggaling bahasa lama, hancurnya si hamba, nyatalah pencipta hamba. Itu disebut manunggaling kaulo Gusti. Itu kalau itu maksudnya, tiadalah aku sudah tiada, yang ada cuma aku
aku yang besar, yaitu Allah yang mengatakan la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali ingsun. Nah, ingsun di situ siapa? Allah. Maka zat ingsun yang dimaksud di situ itu ingsun itu ananya Allah. Habislah aku kecil, yang nyata cuma aku yang maha besar. Jika itu maksudnya, kata Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab Tanbihul Masyi. Apa nama kitabnya? Tanbihul Masyi ini sudah dicetak di mana-mana, dan yang salah satu yang terbagus sudah ada bahasa Indonesianya. Diteliti oleh guru saya, namanya Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, orang Jawa Barat. Siapa namanya? Nah, di situ ada bab wujudiyah. Nah, nanti cari bukunya. Itu beliau teliti waktu S2. Ternyata sudah diteliti. Jawabannya siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kata Syekh Abdul Rauf, jika maknanya fanalah aku si hamba, yang nyata hanyalah Allah, maka orangnya disebut ahlul haqiqah, minal muhaqqiqin, orang ahli hakikat. Itu benar. Tapi jika maksudnya nyatu zat aku, zat hamba dalam zat Allah, atau belum ada kesadaran bahwa Allah itu maha baqa, si hamba pasti hancur binasa, maka orang ini kadzab, pembohong. Orang ini dajjal. Orang ini bukanlah ahlu tahqiq. Dia cuma niru-niruin orang. Paham maksudnya?